Bapak kalau katakan tadi 200.000 menjadi 300.000 itu per apa Pak? Barrel. Per hari? Per hari. Per hari? Per hari. Kapasitas 200.000 barel per hari. Prosesnya nggak pernah berhenti Pak ya? Proses berhentinya berhentinya hanya pada saat turnaround, mungkin pada saat turnaround mereka. Saat turnaround ini baru berhenti ya. Kita mau berprestasi apapun, tapi begitu ada fatality itu akan menghilangkan yang bagus-bagusnya. Nggak selamanya kita sebagai ustadz itu benar. Dan saya orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, mati ya. Halo Detikers, saya saat ini ada di Kilang Balikpapan. Bersama saya Direktur KPI atau Kilang Pertamina Internasional, Bapak Taufik Aditya Warman. Apa kabar Pak? Sehat. Ini udah kedua kali saya kesini, tapi kayaknya banyak yang baru. Jadi saya mau mungkin buat pembaca Detikers kita bilangnya Pak. Kilang itu sendiri sebenarnya masih apa sih yang dikerjakan di kilang? Boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? KPI itu sebenarnya core bisnisnya apa dan apa yang dilakukan? Oke, baik. KPI atau Kilang Pertamina Internasional sebenarnya tugas utamanya adalah untuk mengolah minyak mentah menjadi produk utamanya BBM. Mungkin ada produk tambahan seperti petrokimia dan LPG ya, artinya non BBM. Nah, jadi secara umum kilang-kilang kita yang ada, termasuk Kilang Balikpapan ini, ada 6 kilang yang beroperasi di Indonesia itu. Di mana aja Pak? Yang mulai di Dumai, ya, kemudian Pelaju, kemudian di Balongan, kemudian Cilacap, Balikpapan, dan Kasim di Papua. Itu total kapasiti kita terpasang 1.050.000 barrel per hari saat ini untuk mengolah minyak mentah. Minyak mentah menjadi produk BBM, yang mana produk BBM-nya ada bensin, kemudian solar ya, bahasa umumnya dengan berikut turunannya lah, ada Pertadex, kemudian Pertamax, Pertalite. Nah, itu porsinya kira-kira 800.000 barrel per hari. Nah, selebihnya berarti kan dari 1.050.000 barrel per hari itu ada yang diproduksikan menjadi LPG, ada juga yang menjadi bahan petrokimia hulunya ya, bukan petrokimia hilir. Nah, termasuk di Balikpapan ini. Nah, kemudian tugasnya, kembali ke pertanyaan tadi, tugas kilang itu adalah manufacturing. Nah, manufacturing produk-produk tadi, di mana peran untuk distribution sama sales itu ada di subholding line, yaitu Patra Niaga, kira-kira itu. Kemudian feedstocknya tadi yang crude oil, yang untuk domestik kita ambil dari produk upstream, subholding upstream. Jadi semua produk upstream kita ambil. Namun kan karena kebutuhan domestik BBM juga besar ya, dan kapasitas kilangnya juga besar ya, ada crude yang harus kita impor untuk feedstock itu. Dan secara umum seperti itu. Ya. Jadi posisi KPI ini sangat strategis sekali dalam konteks memastikan bahwa bahan bakar yang ada di Republik ini terjamin ya Pak? Benar. Karena semua proses ada di sini. Ya. Jadi manufacturing BBM ya ada di kilang. Jadi di kilang-kilang kita ini, malah produk kilang pun nggak cukup untuk pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri, sehingga Patra Niaga juga masih melakukan impor untuk produk yang gasolin lah. Karena diesel sama afturnya kita sudah mandiri sejak 2019. Tapi biar gimana juga, karena itu kapasitasnya ditingkatkan terus sehingga memastikan bahwa
kedaulatan energi itu ada di tangan Indonesia sendiri kira-kira Betul, gitu, Pak, betul. ya? Nanti makanya ini salah satu proyek yang sedang dilakukan di Balikpapan, yaitu expansion ya, melalui RDMP, kemudian juga ada grassroots refinery. Itu tujuannya untuk meningkatkan kapasitas. RDMP itu adalah Refinery Development Master Plan. Jadi artinya lebih ke arah expansion existing refinery. Nah, kalau JRR adalah grassroots refinery. Grassroots refinery itu yang kita punya PSN adalah GRR Tuban. Jadi grassroots refinery itu bedanya dengan RDMP. Grassroots refinery adalah refinery yang terintegrasi dengan petrokimia industri. Jadi dari crude oil sebagian diambil menjadi BBM, menjadi produk petrokimia. kalau dari 6 kilang yang ada di Indonesia ini yang paling besar. Atau Nantinya ini setelah akan lebih reform akan menjadi lebih besar. Saat ini yang terbesar Cilacap, 340.000 barrel per hari. Kemudian Balikpapan kan 260.000 barrel per hari. Ya. Nah, Balongan 150.000 barrel per hari. Nah, RDMP yang menjadi ini proyek strategis nasional, Pak. Ini masuk ke PSN, Oke. proyek strategis Sebelum kita nasional. bicara soal PSN itu, jadi peningkatan itu memberikan ruang berapa persen, Pak, kenaikan, Pak? Jadi yang pertama RDMP Balongan yang sudah selesai kami lakukan itu meningkatkan kapasitas menjadi 150.000 barrel per hari dari 125.000 barrel per hari. Dengan kalau di Balongan kan sudah bisa memproduksikan ultra low sulfur kualitasnya. Itu apa? Memberikan dampak apa? Dampaknya adalah ultra low sulfur itu kandungan sulfur dalam BBM-nya 10 ppm. Lebih Itu rendah. udah Euro 5 kategorinya. Itu artinya standarnya sudah bisa Standar udah paling atas diakui sekarang. di level internasional, Internasional Euro 5. Nah, ini nanti Balikpapan akan ada tambahan 100.000 barrel per hari. Kemudian juga ke Euro 5, ke 10 ppm juga nantinya. Sehingga pada ujungnya nanti kita akan memproduksikan BBM yang kualitas Euro 4 paling tidak atau Euro 5. Nah, atas alasan itulah kemudian ini ditetapkan sebagai Proyek strategis nasional. sejak tahun 2018. 2018. Maksudnya ini dikawal oleh pemerintah juga ya. Betul. Sehingga ini terlaksana dengan baik. Pemerintah close monitoring karena ini PSN, kita reporting to government juga setiap bulan lah reguler progres ini. Dan ini menjadi concern semua pihak, stakeholder. Malah beberapa PSN ini kan sering juga kunjungan baik dari parlemen, kemudian dari kementerian juga sering ke sini karena mereka juga ya ingin adanya peningkatan kapasitas dan kualitas dari kilang untuk pemenuhan BBM tadi. Tadi nyambung tadi ini yang pekerjaan CDU revamping itu ini yang sedang dilakukan. Revamp itu artinya Revamp kan artinya kan diperbaharui ya? diperbaharui. Jadi barang ini sudah ada sebelumnya, Betul. tapi ditingkatkan kapasitas. Ditingkatkan kapasitas sama ada tambahan unit ini kan disebut pre-flash column, artinya untuk istilahnya pemanasan crude oilnya. Crude oil yang masuk. Jadi ini teknis ya, teman-teman. Jadi yang ditambang di tambang-tambang minyaknya Pertamina itu adalah menghasilkan minyak mentah atau disebut crude oil. Nah, crude oil itu nggak bisa langsung dipakai, Pak ya? Nggak bisa langsung jadi BBM, nggak bisa. Jadi harus diproses lagi. Dulu. Prosesnya apa namanya, Pak? Proses itu adalah ada crude distillation unit. Nanti di sini nih ada CDU namanya ya. Crude distillation unit. Berarti kan didestilasi lah istilahnya bahasa umumnya itu. Nah, sebelum masuk ke crude distillation ada dipanasin dulu nih di istilahnya pre-flash column. Nah, jadi untuk minyak mentah untuk jadi solar, untuk jadi Pertamax, untuk jadi Pertalite itu dipanaskan prosesnya. Dipanaskan dulu, kemudian masuk ke CDU, dipisahin mana yang ringan, porsi ringan di atas, porsi berat bottomnya di bawah. Nanti diproses lagi,
Kalau yang ringannya ke processing di RFCC itu ada untuk bottom product ya, bottom product yang RFCC untuk jadi produk-produk yang gasolin nanti di ujungnya. Oke. Nah, minyak mentah yang namanya crude oil itu masuk pertama kali ke sini, Pak ya? Masuk sini dulu. Apa namanya, Pak? Ini pre-flash column, kemudian crude distillation unit. Crude distillation unit. Wah, itu teknis banget tuh Yang kolom. Yang kolom tinggi Yang itu, Pak tinggi ya? yang ini nih. Oke. Oke. Dari 200.000 yang CDU 4 menjadi 300.000. Oke. Ada lagi satu lagi CDU 5, 60.000 kapasitasnya. Oke. Ini yang kemudian menjadi proyek utama sekarang ya, Pak ya? Yang saat ini kita fasenya akan meningkatkan kapasitas dulu. Sampai dengan bulan Mei lah kita insya Allah bulan Mei selesai pekerjaan ini. Baru nanti bergeser ke RFCC. RFCC di sebelah belakang. Pak, Bapak kalau katakan tadi 200.000 menjadi 300.000 itu per apa, Pak? Barrel. Per hari? Per hari. Per hari? Per hari. Kapasitas 200.000 barel per hari. Oke. Dan itu banyak sekali ya. 100.000 kali 159 liter. Nah, kira-kira itu. Hitung sendiri. Hitung sendiri. Ini melibatkan apa namanya? Melibatkan kerja dari siapa aja, Pak? Ada ini kan yang mengerjakan di sini ada joint operation antara Hyundai, Rekin sama PP, pembangunan perumahan. Nah, tentunya proyek berjalan mulai dari di 2018. 2018 semenjak ditetapkan sebagai PS. Efektifnya 2019, artinya kan mereka JO bekerja dan tentunya mereka juga didukung oleh subkontraktor lokal ya maupun regional lah. Jadi tapi majority lokal. Dan bulan Mei rencananya selesai. Yang CDU revamping selesai bulan Mei. Boleh jelaskan lagi, Pak? Ini ada 2 menara. Saya nih orang awam jadi bilangnya ada 2 tabung seperti menara yang menjulang nih, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini bedanya apa? Ini kan masih di apa namanya, Pak? Tadi, Pak? Ini kan masih di CDU kompleks. CDU, CDU kompleks. Nah, ada unit baru yang sebelah kanan itu adalah unit baru yang namanya pre-flash column. Oke. Pre-flash column untuk ngangetin dulu. Oke. Ngangetin dan misahin yang ringan, yang fraksi ringan sama berat. Nah, fraksi ringannya udah nafta blok diolah, tapi yang masuk ke CDU ini adalah yang middle ke bawah. Nah, middle ke bawah kemudian diintegrasikan dengan existing unit yang CDU 4 ini existing. Tapi kita modifikasi, ditambah kapasitas, kemudian tray-traynya di dalamnya itu ditambahin. Jadi itu kolom ini tuh seperti kayak ada di dalamnya ada tray, ada traynya ya, ada semacam laci-lacinya gitu, ya? ada itunya. Nah, itu nanti yang memisahkan minyak jenis A, B sampai betul, yang berat, kemudian yang middle-nya, yang di bottom-nya seperti apa. Nanti dari sini baru yang bawahnya, bottom-nya diolah ke RFCC. Itu yang unit baru. Sebentar. Nanti. Ya. Jadi ini kolom ini nanti isinya itu adalah berbagai jenis minyak yang dibatasi oleh semacam laci-laci atau yang disebut Pak Dirut tadi tray. Tray, betul. Yang atas biasanya yang paling ringan, Pak ya? Atas ringan. Kualitasnya bisa dikatakan lebih baik. Atas ringan itu gini, yang komposisi ringan itu biasanya kelas gasolin ataupun bensin lah kalau kita. Aftur dan lain sebagainya. Aftur di bawah. Di bawahnya. Kerosin gitu ya. Berarti aftur, kerosin, diesel di middle mau bawah. Nah, yang di paling bawah itu adalah minyak. Adalah bottom. Di bawah itu ada bottom product. Biasanya non-flowable. Misalnya tidak berguna lagi sebenarnya. Bukan komponennya BBM. Nah, itu yang harus diolah lagi. Gitu loh. Sebelumnya menjadi bottom product, tapi mungkin bukan masuk ke kategori valuable product. Komersial. Tidak dikomersialkan. Ataupun kalau misalnya dikomersialkan, ya, nilainya rendah sekali. Gitu. Nah, karena itu ada upaya untuk meningkatkan kualitas. Value ya daripada bottom product supaya menambah marginnya kilang sebenarnya. Supaya ada potensi komersialnya menjadi lebih tinggi lagi. Lebih bagus. Itulah yang disebut dengan proyek kedua yang namanya RFCC. RFCC yang ada di sana tuh. Nanti kita akan lihat juga di sana. Tapi intinya
dua ini, yang sebelah kiri yang lama, yang kemudian ditambahkan yang kanan yang baru, dan betul. kemudian diintegrasikan. Integrasikan dengan yang lama. Beroperasinya nanti bulan Mei nanti Bulan Mei beroperasi. on stream bisa. Menambah kapasitas 100.000 barrel per hari. Itu dia. Sekarang RFCC Pak, coba kita lihat. Teman-teman bisa bergeser sedikit aja. Ini yang namanya RFCC. Itu apa Pak? RFCC Nah, apa nanti lagi? Pak? RFCC kan residu fluidic catalytic cracking, cracking unit. Jadi residu-residu yang dari sini, dari CDU tadi, itu diolah ke RFCC. RFCC RFCC itu menjadi produk gasolin ya, gasolin dan turunannya. Yang Gasolin dan tadinya turunannya yang Bapak katakan tadi yang di sini itu tidak terlalu banyak nilainya, sekarang diolah lagi ke sebelah sana sehingga nilainya menjadi meningkat di level setingkat gasolin. Gasolin itu bensin, ada Pertalite, Pertamax. Itu nanti kan kalau ini kan dapat kualitas Euro 5, artinya udah Euro 5 sudah 10 ppm sulfur content. Oke. Jadi itu lebih bagus. Ya. RFCC ini sama seperti yang ini apa Pak? Saya lupa terus Pak. Ini CDU. CDU. Crude 2018 juga distillate. bersamaan. Ini bersamaan. Ini satu Terintegrasi ya. project Satu yang project namanya bersama. bagian dari RDMP. Ada pre-flash kolomnya di sini. Kemudian yang scoopnya revampingnya CDU sama RFCC. Ada juga nanti yang utility lah. Oke. Nah ini kan processing unitnya ini RFCC. Kalau yang di sini tadi ada yang lama, di sini berarti baru semua. Ini baru semua. Murni baru Ini semua. baru. Yang RFCC baru. Oke. Selain di Balikpapan, di kilang lain? Ini nanti menjadi RFCC terbesar ya di antara kilang kita. Karena ini Oke. kapasitas 90.000 barrel per hari. Nah kita punya di Balongan 80.000 dan Cilacap 60.000. Oke. Nah, Jadi ini yang RFCC. terbesar nanti. Ini yang terbesar. Sama seperti ini juga bulan Mei, Ini Agustus. bulan Agustus. Ini Agustus Oke. nanti on stream. Oke. Mechanical completion mulai mungkin on streamnya antara September Oktober lah. Boleh ceritakan nih Pak, RFCC ini adalah proyek yang benar-benar baru. Ya, RFCC adalah bagian dari proyek RDMP Balikpapan. Itu bagian dari skopnya RDMP Balikpapan, di mana tugas dari RFCC ini adalah mengolah residu dari hasil CDU tadi, crude distillation unit, menjadi produk gasolin, kemudian ada petrokimianya propilin, kemudian ada juga LPG. Oke. Nah. Propilen itu adalah produk petrokimia untuk buat apa Pak? Oke. Propilin adalah produk dari istilahnya RFCC ini untuk kebutuhan biji plastik. Oke. Nah, nantinya propilin yang dihasilkan dari Balikpapan yaitu 225.000 ton per tahun kita akan bawa ke Balongan. Karena di Balongan ada kilang untuk pengolahan propilin menjadi polipropilin atau disebut juga bahasa dagangnya biji plastik. Nah, biji plastik nanti diambil oleh perusahaan-perusahaan industri plastik. Itu dari produk yang tadinya nilainya rendah sekali. Rendah, jadi bottom product sini kemudian diolah lagi Diolah ke di RFCC sini. menjadi salah satunya propilin. Oke. Ini murni baru semuanya bangunan Pak? Ini baru semua. Oke. Jadi Bisa diceritakan yang hijau ini apa nih Pak? yang hijau adalah RFCC kolomnya, Kolomnya, cracking ya. Kemudian ada yang putih di sana adalah propilin splitter, jadi kolom untuk menghasilkan propilin. Kemudian ada juga yang ke sebelah sana untuk LPG, Oke. untuk produk LPG. Oke. Ya. Dan ini kalau lihat konstruksinya lumayan serius ya Pak ya? Ini serius kompak ya, jadi konstruksinya sangat kompak. Kemudian tingginya 110 meter yang propilin splitter yang putih. Yang paling pojok sana paling sebelah putih, kiri. 110 meter. Kemudian beratnya hampir 1.000 ton. Beroperasi juga di bulan Ini, ini bulan Agustus. Mechanical completion-nya Agustus. Bulan Jadi Agustus. setelah CDU selesai, kemudian mereka menyelesaikan sisa pekerjaan, tapi progresnya sudah hampir 92%. 92%.
Luasnya berapa Pak ini Pak? Ini sekitar 300 hektar semua kawasan ini, kawasan kilang ini. Ini termasuk dengan yang RDMP inilah tambahannya. Yang baru ya? Ya. 300 hektar jumlah orang yang bekerja ada? Peaknya ada 28.000. 28.000 saat sekali ini, waktu ya. di satu kesempatan 28.000 Betul, orang bekerja? ya itu majority untuk selama proyek ya, untuk mengerjakan konstruksi. Dan saat ini di kisaran 23.000 yang bekerja di lapangan. Ya. Itu ngaturnya nggak mungkin pakai WhatsApp gitu kan Pak ya? Nggak bisa nggak ya? mungkin. Yang ngatur orang segitu banyak gimana Pak? Yang ngatur sistem pengaturannya itu kan ada beberapa blok pekerjaan ya. Jadi blok pekerjaan yang di tadi CDU, kemudian di OSBL itu ada di daerah utility, kemudian di processing juga dibagi-bagi lagi. Kemudian mungkin ada yang di pipa konstruksi seperti itu ya, di pipe rack. Itu ya nggak segerombolan di satu tempat, tapi di bagi-bagi per grup. Terintegrasi kan? Terintegrasi oleh si JO, kemudian POB manajemennya oleh tim KPB dan RU5 di sini. Pak, begitu luas kegiatan operasi di Balikpapan ini. Ya. Berbagai kegiatan dilakukan dan berbeda-beda barangkali aim-nya dan tujuannya. Mengintegrasikannya gimana Pak? Proses sistem ini berjalan dan terkontrol? Ya semua yang processing mulai dari masuknya crude sampai keluarnya produk itu semua ada diintegrasi di control room kita. Oke. Ya di control room yang mengintegrasikan seluruh bagian proses unit-unit ini. Oke. Kita bisa ke sana nggak Pak? Bisa. Oh, iya. Nanti kita jalanin ke sana. Kita jelasin ke sana. Ini adalah wilayah control room di mana di sini semua sistem terintegrasi dan dilakukan pengecekan Pak ya? Betul. Kontrol dan juga pengawasan gitu. Mulai dari yang sebelah kanan dulu ini apa nih Pak? Ini adalah kontrol panel untuk pre-flash column. Pre-flash column yang tadi saya cerita ada pekerjaan dengan di CDU unit. Nah inilah di sini control room-nya. Okay. Ya, sini sekarang lagi proses untuk pengintegrasian ke sistem existing. Nah, karena kan nanti prosesnya harus disesuaikan, harus flowing gitu. Kemudian di sini adalah hydro cracking unit HCU dari pre-flash column ke HCU unit. Kemudian ada mungkin di sebelah sana tadi adalah untuk CDU-nya. Ya? Nah, ini untuk CDU nih. Kita balik sedikit. Oke. Ini untuk crude distillation unit 4 yang tapi ini masih existing system yang 200.000. Nanti begitu udah naik 300.000 itu juga harus di reset lagi gitu. Ini mereka jaga 24 jam. Mereka kerja 24 jam. Tapi ada shift shift 3 shift kalau tidak salah, 3 shift ya, 8 jam. Kontrol dilakukan di sini atau pengawasan aja Pak? Artinya ini kontrol proses. Kontrol proses sini, timnya kan kontrol processing di sini. Sampai sejauh mana semuanya berjalan dengan baik. Betul. Gitu ya. Kalau ada ketidakberesan juga dikontrol. Nanti di sini kemudian mereka koordinasi dengan yang di lapangan, baik melalui radio ya. Mereka akan selalu bawa radio. Prosesnya nggak pernah berhenti Pak ya? Proses berhentinya hanya pada saat turnaround, mungkin pada saat turnaround mereka. Saat turnaround ini baru berhenti ya. Selebihnya jalan terus 24 jam. 24 jam. 24 jam 365 dan setahun. Harapannya tidak ada ini kan, tidak ada jeda gitu loh di kilang itu. Oke. Jadi berproduksi terus-menerus. Terus. Gitu ya. Yang lama ini juga bagian yang lama. Sama, jadi ini ruangan ini control room untuk grup CDU, crude distillation unit, kemudian ada hydro cracking unit ya. Tapi bukan RFCC. Nah, RFCC-nya nanti ada di control room yang lain. Bisa nggak sih Pak dikatakan ini bagian penting dalam ya, betul governance di
Di kilang. Di kilang? Di kilang ya ini aliran proses dari berapa jumlah crude oil yang mengalir, yang masuk ke kilang kita, kemudian dari sini berapa yang produk yang dihasilkan gitu loh. Berapa yang bergerak keluar? Betul. Gitu. Ini dari sini. Nanti tambahan control room yang RFCC unit itu untuk tambahan pengontrolan produk yang baru seperti LPG, kemudian propilin sama gasolin yang Euro 5. Kita lihat lagi ke sana masih ini panjang loh, agak lumayan. Kalau saya sih agak keder nih lihat, agak bingung. Makanya ada Detail beberapa sekali, grup kan teknis sekali ya. yang diawasi kan proses flow diagram di setiap unit proses yang setiap tim ini kan mengawasi proses spesifik. Jadi ada yang di tim di sini, kemudian tim yang di meja yang lain, itu ada unit proses yang berbeda. Iya. Oke, kita udah lihat sekarang di control room yang kita lihat diagram dan sistem kerja. Kita mau lihat juga Balikpapan tuh kilangnya Seperti apa? semasif Seluas apa? gitu. Ada tempatnya Pak? Ada, kita akan nanti lihat ke rooftopnya di rooftopnya kantor yang tadi awal kita bergerak ya. bergerak. Nanti kita sekaligus ngobrol-ngobrol tentang apa namanya inti dari project ini Pak ya. Ini objektifnya apa gitu loh. Kemudian multiplier efeknya apa. Ayo Pak. Oke. Oke Pak. Jadi dari control room, saya masih penasaran sama RFCC ini karena ini kan yang paling baru Pak ya. Betul. Di fasilitas kilang Balikpapan ini. Dalamnya kayak gimana sih? Kita ngelihat dari luar aja tadi. Nah ini ternyata dalamnya seperti ini. Ini bangunannya cukup kompleks juga. Ini seperti yang kita lihat tadi dari luar ya Pak ya? Ya ini propylene splitter ya, yang paling tinggi 110 meter di wilayah ini ya. Jadi ini dari sini dihasilkan propilin. Tadi yang salah petrokimia. Ya. Kemudian ini sudah 90-an%. Ya 92 lah kira-kira tepatnya. Nah ini diharapkan, ditargetkan kita di bulan Agustus sudah mechanical completion. Kemudian insya Allah sudah bisa berproduksi. Ya. Nah jadi dari sini yang belakang itu untuk propilin. Kemudian yang ke sini adalah untuk LPG recovery. Ini LPG, LPG recovery unit. Yang ke sini. Ini adalah bagian dari RFCC kompleks RU5 Balikpapan. Jadi bagian unit baru. Dan ini adalah RFCC dengan produksi atau kapasitas dengan produksi kapasitas terbesar di Indonesia yang kita miliki saat di antara semua kilang yang dimiliki oleh KPI Pak ya. 90.000 barrel per hari untuk RFCC-nya. Oke, ini saya lihat banyak sekali serius sekali nanganin spanduk soal keselamatan kerja. Dan ini merupakan komitmen KPI juga kayaknya Pak ya. Ya ini memang safety itu kan di industri migas itu yang ultimate lah. Oke. Jadi kita mau berprestasi apapun, tapi begitu ada fatality itu akan menghilangkan yang bagus-bagusnya. Jadi kredit akan hilang seketika ya. Akan hilang, sehingga kita sangat concern ya terhadap safety termasuk di proyek RDMP Balikpapan ini. Makanya safety campaign lah salah satu implementasi safety campaign, banyak spanduk-spanduk seperti itu. Oke. Dan kalau kita lihat semuanya pakai seragam lapangan yang full serius work gitu ya. Sepatu, helm, kacamata ini juga bagian dari komitmen untuk menjaga K3 itu. Kita akan bicara lebih banyak lagi soal keselamatan, juga soal SDM dan lain sebagainya di tempat kita terakhir nanti di rooftop. Tapi saya mau jelasin sama Anda Detikers, ini splitter ini saya dikasih tahu ini splitternya tingginya 108. Tinggi 110 meter. 110 meter. Nah, berarti kan kalau ekivalennya bisa 33 lantai. Kalau bangunan tuh, high rise building. Dan ini tuh nggak ada lift ke atas. Jadi kalau mau ngecek harus jalan manual. Itu yang kuning itu. Jadi kalau Pak Dirut ada anak buahnya yang bandel, hukumannya gampang, suruh naik aja naik ke atas. Ya Pak, kita jalan, Pak.
Wah ini kilang Balikpapan from bird eye view istilahnya gitu ya, dari atas. Jadi kelihatan semua nih. Jadi yang di sebelah sana akan selesai Mei, yang ini tadi Mei, yang ini Agustus ya. Ini Agustus. Oke. Kemudian nanti di akhir tahun ada Nafta Block. Nafta Block itu ya artinya kan sudah paripurnanya lah proyek ini gitu lah. Penyelesaiannya. Pak, kalau kita bicara soal kilang itu kan salah satu highlight, bahkan mungkin ini salah satu ikon dari kota Balikpapan, ada kilangnya gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalnya kita lihat di kilang ini sendiri, Bapak tadi mengatakan dalam sekali pekerjaan menampung sekitar 28.000. Itu bicara soal multiplier kan itu sangat besar lah. Keberadaan kilang tentunya dari mulai pelaksanaan proyek ya sampai dengan nanti beroperasi itu multiplier efeknya sangat signifikan. Ya, misalnya pada saat konstruksi aja. Ini proyek kan skalanya PSN investasinya hampir 7,4 miliar dolar. 7,4 miliar. TKDN-nya 35%. Artinya TKDN 35% berarti kan kontribusi dalam negeri 35% dari investment, dari situ dulu. Nah, kemudian dari tenaga kerja yang terlibat 28.000 pada saat peaknya. Nah, tenaga kerja ini kan datang tidak cukup dari Balikpapan saja, tapi ada yang dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera. Nah, tentunya mereka kan di sini pun perlu tempat tinggal. Perlu tempat tinggal, kemudian bahan kebutuhan, kebutuhan bahan pokok. Nah, ini kan ke daerah kan pasti memberikan dampak. Nah, malah tahun lalu kalau tidak salah pemerintah Balikpapan memberi apresiasi ke RDMP ini, memberikan dampak positif terhadap PAD. PAD-nya Balikpapan. Itu salah satu kontribusi nyata selama pelaksanaan proyek. Nanti setelah selesai, setelah beroperasi, ini kan nambah kapasitas. Berarti tenaga kerja yang bekerja di sini akan nambah. Tadi saya dapat laporan dari tim itu akan nambah hampir 1.200 orang. 1.200 ketika dua proyek ini selesai. Beroperasi 1.200 orang. Belum yang tenaga mitra kerja. Itu udah pasti banyak, karena kan untuk memaintain sebesar ini 300 hektar area ini bisa dibayangkan sebanyak apa tenaga kerja yang kita butuhkan. Belum skill set, teknologi baru yang masuk, kita belajar lagi. Nah, untuk bisa nantinya kita leading kan di refinery itu. Gitu. Nah, bicara soal keselamatan kerja yang kita lihat tadi spanduk-spanduknya itu menunjukkan bagaimana komitmen Pertamina kilang terhadap keselamatan kerja karyawannya, Pak ya. Betul. Nah, aspek KSSC yang utama dalam kita mengoperasikan ataupun mengoperasikan industri migas ya, termasuk di kilang ini. Ini sejauh ini di RDMP Project sudah hampir 56 juta jam kerja selamat. Jadi dari nihil celaka. Nah, itu kan prestasi yang luar biasa ya, 56 juta jam kerja ini. Gitu. Karena dengan masifnya tenaga kerja, itu pun sudah memberikan kontribusi yang besar. Nah, aspek keselamatan kerja ya tentunya dalam kegiatan konsumsi, baik kemudian mobil yang masuk mungkin harus diesel, kemudian bagaimana mereka bekerja di lapangan, itu yang juga kita perhatikan, termasuk komitmen dari kita, dari kontraktor, kemudian dari para subkontraktornya, gitu loh. Pak, yang menarik yang saya mau highlight lagi dari apa itu namanya, objektif misi atau apa, tiga objektif. Tiga objektif dari PSN-nya RDMP Balikpapan. Yang pertama kan jelas meningkatkan kapasitas.
dari 260.000 barrel per hari untuk memasak minyak mentah menjadi 340.000 barrel per hari. Nah, kemudian dari segi kualitas, kualitas sebelumnya ini dari kilang Balikpapan ini kualitas BBM-nya Euro 2. Euro 2 itu bicara di 500 ppm sulfur. Nah, nantinya setelah RDMP Balikpapan menjadi Euro 5. Euro 5 hanya 10 ppm sulfur. 10 ppm kenapa penting? Ya 10 ppm ya untuk lower emission, kemudian untuk kesehatan juga dampak terhadap kesehatan juga risikonya lebih kecil. Nah, yang ketiga tentunya kompleksitas daripada kilang ini meningkat. Dari kita biasa pakai namanya Nelson Complexity Index untuk mengukur kompleksiti daripada kilang. Semakin besar Nelson Complexity Index-nya, bahwa semakin kecil residu yang dihasilkan dari kilang. Artinya semua minyak mentah itu udah jadi produk yang bernilai. Nah, dari sini kilang Balikpapan dari sisi kompleksitasnya naik dari 3 menjadi 8. Nah, sehingga tentunya dengan tambahan tadi RFCC itu menambah complexity index-nya naik. Sehingga residunya itu semakin kecil. Gitu. Baik. Pak Dirut, kini saya terima kasih sekali sudah diundang ke kilang Balikpapan ini, memberikan pencerahan sekali dan memberikan optimisme bahwa ketahanan energi itu bukan hal yang hanya sekedar manis di ucapan, hanya jargon-jargon kosong, tapi sudah dilaksanakan dan ujung tombaknya adalah kilang Pertamina Internasional. Sukses Pak ke depan. Kita tunggu terobosan-terobosannya sehingga Indonesia benar-benar sustain dan sovereign dalam energi. Itu, Pak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Demikian bincang saya dengan Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional, Bapak Taufik Aditya Warman. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih.